akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Gunung yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kepada hambanya yang bertugas kami persilakan. Ya, saudara firman, siapa? Bang Zai yang akan renungan firman Tuhan. Silakan. Shalom kakak-kakak. Shalom. Shalom, shalom. Suaranya kak.
Suaranya terdengar nggak? Baru jelas. Oh, baru jelas ya? Oke, oke. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulaikan renungan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan berbicara kepada kita malam hari ini, dan kita diberkati lewat renungan yang kita dengarkan pada malam hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon berbicara kepada kami pada malam hari ini. Segala roh-roh jahat, gelap yang mau menguasai hidup kami, yang mengganggu ibadah kami, kami tolak dan kami usir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman atau kakak-kakak, atau saya panggil kakak-kakak aja ya, atau teman-teman. Soalnya biar interaksi kita lebih nyambung ya. Kalau kakak-kakak sih memang sudah sewajarnya saya panggil kakak-kakak, karena kakak-kakak ini adalah senior-senior saya ya. Ya, baik teman-teman, pada malam hari ini saya akan share firman Tuhan, dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebihnya saya memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal saya dan ada juga yang masih belum mengenal saya ya. Yang saya kenal di sini dan mungkin yang kenal saya hanya Kak Duber, Kak Meli, Kak Ari, dan siapa lagi itu ya, Kak Vinky ya. Ya. Dan pada malam hari ini saya akan perkenalkan diri, perkenalan singkat. Pertama, nama saya adalah Suarman Jai ya. Saya sekolah di STT Kumene di bawah naungan Pak Erastus Sabdono. Nah, sekarang saya baru semester 3 dan saya jurusan teologi ya, tapi bagian Pak ya, pendidikan ya. Jadi mungkin jangan ditanya lagi asal saya dari mana. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa di grup kita hanya ada orang Nias. Jadi saya adalah orang Nias ya. Nah, pada malam hari ini saya akan mengambil atau mengutip firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya ke-8 ya. Sekali lagi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 ya. Yang sudah menemukan mari sama-sama kita membacakannya. 1 2 3 Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang meraba akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah, teman-teman, sesuai firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini di kitab Yeremia, pasal 17 ayat 7 ini sampai ayat yang ke-8, saya mengangkat satu tema, yaitu andalkan Tuhan maka kamu akan berhasil ya. Sekali lagi saya akan mengangkat tema pada malam hari ini, yaitu andalkan Tuhan maka kamu akan berhasil. Nah teman-teman, firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini lewat renungan yang kita bacakan mengingatkan kita bahwa kita itu harus sadar bahwa segala yang kita rencanakan, yang kita inginkan di dunia ini, meskipun kita sudah kerja keras, sudah memikirkan matang-matang, dan sudah mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam setiap rencana yang kita buat, tetapi tanpa penyertaan Tuhan, tanpa seturut kehendak Tuhan, semua itu akan sia-sia. Ya, jadi pada malam hari ini teman-teman, ada beberapa poin yang saya akan bahas sesuai dengan perikop yang kita baca tadi di kitab Yeremia, dan tema andalkan Tuhan maka kamu akan berhasil. Yang pertama adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri ya. Mungkin teman-teman pernah mempunyai rencana ingin memiliki sesuatu ya, atau ingin pergi ke suatu tempat ya. Nah, karena teman-teman merasa ya saya kan bisa, saya kuat, saya punya keahlian untuk bisa melakukan hal itu. Maka seringkali kita itu lupa akan Tuhan. Ya, saya ambil contoh, saya pernah dengar
ada seorang pemuda yang kaya dan bersekolah tinggi, ya. Pemuda ini sekolah di luar negeri, ya, dan orang tuanya itu sangat terpandang lah di kampungnya atau di tempatnya, ya. Jadi dia itu merasa ya dia punya kekuatan sendiri, dia punya keahlian sendiri. Mengapa? Karena orang tuanya kan kaya, dia kan bersekolah tinggi, otomatis lah dia mempunyai segalanya dan dia mempunyai keahlian, ya kan? Nah, pada suatu saat dia balik ke kampungnya, ke rumah orang tuanya, karena dia sudah kaya, sudah bersekolah tinggi, dan dia terpandang di tempat dia berada itu, maka dia berencana ingin membuat sebuah usaha. Ya, dia membuat sebuah usaha, dia berencana ini ingin membentuk usaha yang bagus, yang mewah, agar dan orang semua bisa mengunjungi tempatnya. Ya kan? Nah, kemudian dia sudah merancang bahwa dia akan membentuk usaha. Nah, mungkin usahanya ini kalian dia membuat usaha maaf kakak-kakak, saya keluar masuk ya, soalnya jaringan saya lagi error. Untuk aja orangnya tidak error. Oke, saya lanjut. Nah, pemuda ini berencana membuat usaha, yaitu usahanya menjual makanan, ya, dalam bentuk misalnya kan menjual makanan mie ayam. Nah, karena dia kaya dan dia bersekolah tinggi, maka dia merancang tempat di mana dia membentuk usahanya itu. Ya. Dan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membentuk biaya usahanya itu. Nah, ketika dia sudah merencanakan itu dan dia sudah membuat sebuah rencana yang bagus di mana tempat dia membuat usahanya itu, dia membentuk usahanya. Nah, pada saat dia membentuk usahanya, dia berpikir bagaimana agar usaha saya itu orang semua bisa melihat dan orang bisa penasaran untuk bisa masuk dan membeli barang yang dijualnya atau makanan yang dijualnya. Nah, pemuda yang kaya dan bersekolah tinggi ini, dia sudah punya pengetahuan yang sangat tinggi. Dia membentuk usahanya itu di lereng gunung. Nah, terus di dekat lautan. Nah, ketika dia sudah membangun usahanya, selesai usahanya dan dia mulai membuat makanan agar orang membeli. Suatu hari, akhir ceritanya suatu hari ada badai besar, hujan datang keras dan 1 minggu lamanya hujan gak pernah berhenti. Ya, jadi pada akhirnya usahanya itu atau tempat usahanya itu kena longsor, ya, kena longsor. Dan semua tempat usahanya pun tenggelam di dalam air. Ya. Mengapa hal demikian teman-teman terjadi? Karena dia itu mengandalkan dirinya sendiri, dia itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dia tidak berpikir bahaya apa yang akan terjadi, bahaya apa yang akan menimpa hidupnya kalau dia membuat usahanya di lereng gunung itu di dekat sungai. Ya, dia tidak berpikir itu. Ya. Dia hanya berpikir, yang penting ada orang yang melihat dan banyak orang yang berkunjung karena penasaran, karena usahanya itu sangat seksi banget di lereng gunung dan dekat air sungai. Ya, tetapi untuk aja orangnya tidak ikut tenggelam atau masuk dalam air. Ya, jadi teman-teman mungkin kita pernah merasakan hal demikian. Ya, di saat kita mempunyai rencana, di saat kita mempunyai keinginan, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita bilang bahwa kita itu mampu. Kita bilang kalau kita itu bisa melakukan segala sesuatu itu tanpa kita mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, apa yang terjadi pada akhirnya baru orang pemuda ini merasa penasaran. Gimana ya? Dia itu merasa, wah, saya itu merasa Tuhan itu tidak sayang pada diri saya, ya.
dia mengalahkan Tuhan. Ya, dia berkata Tuhan itu tidak ada dalam hidupnya. Ya, dia baru menyesal. Ya, memang benar itu pepatah berkata bahwa penyesalan itu selalu datang terakhir. Ya, tidak pernah ada penyesalan itu datangnya awal. Ya, selalu terakhir. Ya, jadi teman-teman pada malam hari ini saya memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita rancang, kita harus memerlukan Tuhan. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, makhluk yang lemah. Ya, kita itu tidak tahu apa yang terjadi esok, lusa, dan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita itu hanya melakukan aja tanpa mengandalkan Tuhan, maka itu adalah sia-sia. Karena yang tahu akan hari esok, akan hari lusa adalah Tuhan. Ya. Tidak ada orang yang tahu selain Tuhan. Ya. Meskipun ada beberapa orang yang tahu apa yang terjadi di saat itu nanti, di saat ini, ya mungkin aja kan itu adalah berkat Tuhan samanya, mungkin itu kelihatan Tuhan padanya. Tapi yang dia tahu itu hanya kejadian itu. Ya. Dia tidak tahu kenapa terjadi dan apa yang penyebabnya bisa terjadi. Ya, dia tidak tahu. Misalnya kan orang itu, ada orang tua berkata kepada anaknya ini pergi ke pesta. Orang tua ini berkata, anak, kamu jangan pergi ke pesta itu, nanti kamu celaka. Hanya itu aja ya yang dia tahu. Kamu adalah celaka. Ya, kamu nanti tiba di sana bisa celaka. Nah, ketika itu terjadi atau penglihatan itu muncul dalam hati orang tua itu, dia hanya tahu bahwa nanti kalau anaknya itu pergi ke tempat dia berkunjung, dia celaka. Tapi dia tidak tahu bahwa kecelakaannya itu disebabkan ini dan begini. Ya, jadi yang tahu itu teman-teman itu. Ya, tidak ada orang lain tahu. Ya, jadi teman-teman pada malam hari ini semua yang kita rancang, ya semua yang kita kerja keraskan tanpa penyertaan Tuhan, maka semua itu akan gagal. Ya, meskipun kita sudah memikirkannya matang-matang, tetapi itu juga bisa meleset. Ya, bisa tidak terjadi. Ya, mengapa? Karena kita melupakan Tuhan. Ya, jadi untuk itu teman-teman, pada malam hari ini saya mengingatkan kepada kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita, dalam setiap usaha atau kerja yang kita alami atau yang kita usahakan dalam hidup ini. Ya, dalam kitab Yeremia ini juga Nabi Yeremia pernah menyarankan kepada umat Tuhan, ya, kepada umat Israel pada waktu itu untuk tidak mengandalkan kekuatan di luar dari Tuhan, di luar dari Kristus. Ya, dan pada malam hari ini juga sesuai dengan yang kita bacakan, firman Tuhan mengingatkan kita, ya, untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau keahlian sendiri. Ya. Nah, teman-teman mungkin bertanya dalam hati begini. Dan saya juga mungkin ya dulunya sebelum masuk STT, jujur saya pernah terpikir dalam benak saya bagaimana cara saya mengandalkan Tuhan. Padahal kan saya tidak melihat Tuhan, ya kan? Nah, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus, pertanyaan-pertanyaan ini sering kali muncul dalam benaknya, ya. Karena kan Tuhan itu kan kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita hanya bisa merasakannya, ya. Jadi caranya teman-teman, caranya untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita, dalam setiap kehidupan kita, itu sederhana sekali. Ya, teman-teman, saya dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, cukup kita memulai membangun mezbah doa yang runtuh kepada Tuhan. Ya, kita harus mempunyai hubungan yang inti kepada Tuhan. Ya, kita harus sering bercakap kepada Tuhan. Ya, kita harus sering bertanya apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dan ingat teman-teman, bukan hanya berdoa. Kan terkadang ada orang hanya berdoa, tetapi sebatas doa. Ya, karena dia berdoa karena dia punya keinginan, tanpa dia merendahkan hatinya dan mengakui bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala macam. Ya, segala yang ada di dunia ini Tuhan akan bisa melakukan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi teman-teman tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka
semua itu akan menjadi sia-sia. Ya, jadi biarlah Tuhan yang memimpin tiap pertandingan hidup teman-teman dan tiap masalah teman-teman atau rencana teman-teman. Ya, jadi percayalah, ketika Anda, saya, dan kita semua yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka sesuai dengan firman-Nya berkata, Ia akan membuat pekerjaan dan usahamu menjadi berhasil. Ya, Tuhan berjanji teman-teman, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita, dan membuat hasil setiap yang kita kerjakan. Ya, jadi dalam segala perbuatan, dalam segala usaha, dalam segala rencana teman-teman, haruslah mengandalkan Tuhan, haruslah mengutamakan Tuhan. Ya, maka Ia akan menuntut engkau dan memahkotai usaha. Artinya, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kemanapun langkah kita akan berjalan. Ya, apapun usaha kita yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan menolong kita dan membuat hasil kerja kita menjadi berbuah dan berhasil. Ya, bersama Tuhan tidak ada usaha rencana yang sia-sia. Pasti semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Nah, sesuai dengan firman Tuhan dari Amsal pasal 19 ayat 21 berkata, banyak rencana di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terasa. Ya. Teman-teman, kita itu harus menyadari bahwa sebelum kita ini melakukan segala sesuatu, 1001 cara dalam benak kita akan muncul. Ya, langkah demi langkah kita atur begitu rupa agar hasil yang kita capai bisa maksimal, ya, dan tidak mengecewakan. Nah, itu adalah kekuatan manusia sendiri, ya. Dia merancang, dia begini dan begitu, dia kan punya keahlian, dia punya uang untuk membuat atau membangun sebuah usaha. Ya, segala sesuatu manusia itu seringkali merasa sepele. Ya, seringkali manusia itu menganggap semua yang terjadi di dunia ini, semua yang ada di dunia ini hanya bisa diatasi dengan materi. Ya, hanya bisa diatasi dengan uang. Ya, tanpa berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau tidak mengandalkan Tuhan, maka itu adalah sia-sia. Ya, seringkali manusia di dunia ini atau pemuda-pemuda Kristen mengalami hal-hal demikian. Dia tuh gimana ya? Pemuda-pemuda sekarang dia itu mengandalkan kekuatannya, dia itu mengandalkan bahwa dia itu sudah bisa, bahwa dia itu punya keahlian karena dia mempunyai sekolah tinggi, dia sudah bersekolah di luar negeri. Ya, makanya dia bilang, saya nggak membutuhkan orang lain lagi, saya nggak membutuhkan Tuhan lagi. Ya, namun perlu kita ketahui teman-teman, seperti dikatakan dalam ayat naskah di atas tadi, bahwa banyak rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, apapun rencana kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sudah persiapkan dengan matang-matang, apapun yang kita sudah persiapkan dengan kerja keras, tetapi ingat bahwa rencana Tuhanlah yang akan terlaksana. Ya, karena Tuhan itu tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan itu tahu mana yang membuat kita itu tidak jatuh dalam dosa. Ya. Ya. Manusia itu boleh merancang segala sesuatu menurut keinginan. Ya. Kita itu manusia ya, harus sadar bahwa kita itu merancang sesuatu itu karena kita menginginkannya. Kita ingin happy, tetapi kita tidak tahu bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan itu dia benar tidak tentu. Ya. Maka agar kita tahu bahwa rencana kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, ya, maka selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita di dunia ini. Ya. Karena apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya. Bisa jadi yang kita rencanakan itu, yang kita kerjakan itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin teman-teman ingin mempunyai
harta yang banyak, mempunyai rumah mewah, dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ya, tetapi mungkin Tuhan lebih tahu bahwa itu akan membuat hidup kita jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan menggagalkan setiap usaha kita untuk mencapai setiap tujuan kita. Mengapa? Bukan karena Tuhan benci kepada kita, teman-teman. Ya. Bukan karena Tuhan tidak mau keinginan kita itu tercapai. Bukan karena Tuhan tidak mau kita itu merasa senang. Ya. Tetapi karena Tuhan itu sayang kepada kita, teman-teman. Ya. Tuhan itu cinta kepada kita. Dia tidak mau kita itu jatuh dalam dosa. Ya. Dia tidak mau kita itu hanya senang sementara. Ya. Karena segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Tetapi Tuhan itu mempersiapkan, ya, sudah mempersiapkan yang terbaik dalam kehidupan kita, ya, yaitu bumi baru dan langit baru. Itu di surga nanti, ya. Jadi teman-teman jangan pernah merasa kecewa, marah, atau berkata dalam hati Tuhan itu egois, Tuhan itu pilih kasih atau gimana lah, ya. Karena teman-teman merasa, wah, saya itu sudah merancang segala sesuatu, saya itu sudah menginginkan ini, tapi toh juga Tuhan gak mengabulkan. Apa sih salahnya kalau saya itu mempunyai rumah mewah? Apa sih salahnya kalau saya itu mempunyai uang banyak, ya kan? Nah, kita itu tidak tahu, teman-teman, ya. Mungkin Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan nanti kalau itu sudah kita raih, ya. Mungkin aja kita sudah punya tinggi, punya uang banyak, mungkin aja kita nanti bisa sombong, ya. Kita nanti bisa tidak memandang orang yang selebriti, kita tidak bergaul dengan mereka. Kalau kita sudah kaya, ya tuh, kan terkadang juga orang-orang yang kaya sekarang itu kan, kebanyakan orang yang sudah kaya sekarang ini, dia tidak mau bergaul dengan rakyat jelata, rakyat yang miskin, yang tidak mampu, yang tidak berkecukupan. Ya, itu hanya bergaul, hanya berinteraksi dengan orang yang selevel dia. Ya, maka Tuhan sudah mengenal itu, sudah tahu itu, maka semua itu digagalkannya. Ya. Maka apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita gumulkan, meskipun kita sudah berdoa pada Tuhan agar Tuhan memberikan ini kepada kita, memberikan itu kepada kita, agar kita bisa senang, ya. Tapi karena Tuhan sayang kepada kita, Dia tidak memberikannya, Dia tidak mengabulkan apa keinginan kita, apa rencana kita. Karena Tuhan itu sayang kepada kita, Dia itu mau memberikan kita kenyamanan, ya. Tuhan itu mau buat kita merasa senang, tapi bukan di bumi ini, ya, bukan sekarang ini, tetapi nanti di langit baru dan bumi baru, yaitu di surga, ya. Jadi teman-teman, dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 berkata, rencanaku bukanlah rencanamu, ya, dan jalan bukanlah jalan. Ya. Ini firman Tuhan sangat jelas sekali, teman-teman, ya. Rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita hanya tahu dan melihat yang sekarang ini, yang ada di dunia ini. Ya. Kita itu hanya ingin senang di dunia ini dulu, ya, tanpa kita berpikir dunia akhirat, dunia nantinya, ya, di langit baru dan bumi baru. Ya. Tetapi karena Tuhan sayang kepada kita, maka Dia menggagalkan semua rencana kita, menggagalkan agar kita senang di dunia ini, ya. Sesuai dengan firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 tadi, rencanaku bukanlah rencanamu, ya, dan jalanmu bukanlah jalan, ya. Rencana Tuhan itu dengan rencana kita sangat bertolak belakang, ya. Karena yang kita pikirkan, karena rencana kita hanya yang kita tahu dan yang kita lihat saat ini. Tapi rencana Tuhan adalah selama-lamanya. Ya. Keselamatan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan itu mau kita bersama-sama dengan Dia di langit baru dan bumi baru. Ya. Teman-teman, saya ada contoh, mungkin teman-teman pernah mengalami hal demikian. Dan saya sebelum saya masuk di STT, saya pernah mengalami hal demikian, ya. Saya itu merencanakan pergi ke suatu tempat, ya, atau ingin membeli suatu barang, ya. Jadi teman-teman, atau dulunya sebelum kita pergi ke suatu tempat itu, atau sebelum kita membeli suatu barang yang kita inginkan itu, ya, kita itu sudah menyiapkan uang, ya kan, terlebih dahulu menyiapkan uang, ya, dan kita itu sudah
berdoa dan bergumul pada Tuhan, ya, agar yang kita rancang ini terjadi, ya, agar yang kita inginkan ini terkabul, ya. Tetapi pada akhirnya sudah kita menyiapkan uang, sudah kita berdoa, sudah kita rajin beribadah, kita pasrah kepada Tuhan dan Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, apa yang membuat kita senang di dunia ini. Ya. Nah, tetapi pada akhirnya bagaimana kalau yang kita rancang itu, yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang terjadi? Ya. Mungkin pada akhirnya, mungkin teman-teman ingin pergi, pas di pertengahan perjalanan ada masalah. Mungkin kendaraan teman-teman sudah rusak atau gimana. Mungkin teman-teman ingin membeli suatu barang, ya. Tetapi itu di tengah perjalanan teman-teman kecopetan di tengah perjalanan untuk membeli sesuatu itu. Nah, pasti di saat itu teman-teman merasa kecewa, ya. Saya pernah merasakan demikian teman-teman, ya. Tetapi pada malam hari ini saya mengingatkan kepada teman-teman, ya, bahwa sesuai dengan firman-Nya tadi, bahwa rencanaku bukanlah rencanamu dan jalanmu bukanlah jalan. Ya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan teman-teman. Ya. Seringkali kita kalau terjadi hal demikian, kalau kita sudah rajin berdoa, sudah bergumul pada Tuhan, sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, sudah menyiapkan segala sesuatu dan sudah kerja keras demi mencapai keinginan kita agar kita menyenangkan diri kita di dunia ini, tetapi itu juga gagal dan batal. Pasti teman-teman atau pada saat itu teman-teman merasa kecewa, merasa marah kepada Tuhan, ya, merasa Tuhan itu tidak adil, ya, merasa Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita, padahal selama ini kita sudah bergumul pada Tuhan, sudah sering beribadah dan mengandalkan Tuhan dalam usaha kita, dalam rencana kita, ya. Seringkali kita berkata, mengapa Tuhan itu tidak menggagalkan, tidak menegur saya bahwa itu tidak baik sebelum saya membelinya, sebelum saya pergi melangkah. Ya. Terkadang Tuhan itu baru menggagalkan atau membatalkan sebuah yang kita rencanakan itu pada hari haknya. Ya. Ya. Nah, mengapa? Karena Tuhan itu menguji bagaimana kita setia kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ya. Ya. Tuhan itu tahu bahwa itu tidak baik buat kita. Ya. Itu tidak benar buat kehidupan kita. Ya. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah merasa Tuhan itu tidak adil kalau rencana teman-teman tidak berhasil, tidak tercapai sesuai dengan target. Kalau teman-teman sudah mengandalkan Tuhan, atau juga gagal dan teman berpikir cepat, berpikir negatif, berpikirnya positif aja. Ya. Bagaimana berpikir positif? Mungkin Tuhan, teman-teman bilang mungkin Tuhan tahu kalau saya itu pergi ke sana nanti, saya itu bisa kena kecelakaan. Atau kalau saya itu membeli barang itu nanti, saya bisa sombong. Ya. Tetapi karena Tuhan tidak ingin saya celaka, tidak ingin saya jatuh dalam dosa, maka Tuhan menggagalkan sebuah rencana saya. Meskipun saya sudah mengandalkan Tuhan, sudah berdoa bergumul kepada Tuhan. Tetapi karena karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita, maka Tuhan menggagalkan dan membatalkan. Amin. Nah, poin yang kedua teman-teman adalah andalkan Tuhan dalam setiap usaha. Ya, sesuai yang saya katakan tadi bahwa teman-teman harus mengandalkan Tuhan dan saya juga, kita semua harus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap usaha yang kita buat. Ya, karena ada satu lagu bahwa yang pernah saya dengar kita nyanyikan bahwa rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Jadi rencana Tuhan itu adalah rencananya. Ya, kita tidak bisa membantah rencana Tuhan. Ya, nah, teman-teman mungkin sering berkata, bagaimana cara kita mengerti dan tahu rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita? Bagaimana menyelaraskan atau rencana Tuhan itu sama dengan rencana kita? Ya, teman-teman atau saya atau kita semua pernah terpikir dalam benak kita bagaimana caranya, ya. Jadi kembali dari atas tadi teman-teman, bahwa kita itu harus membangun hubungan kepada Tuhan, ya. Lewat doa kita harus bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Dengan demikian teman-teman,
yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jawaban setiap pertanyaan teman-teman. Ya. Namun seringkali yang kita lihat pada saat ini, pemuda-pemuda saat sekarang ini, tanpa sadar kita seringkali lebih menuruti jalan pikiran kita, ya. Lebih mengedeluarkan keahlian kita, lebih menunjukkan bahwa kita itu hebat, bahwa kita itu kuat. Ya. Kita merasa diri kita itu sudah mampu. Ya. Namun teman-teman, jika pada akhirnya kita mengalami kegagalan, kita baru cukup lagi kepada Tuhan, kita baru menyalahkan Tuhan, ya, kita baru menyesal. Ya. Padahal tadi kita tidak mengandalkan Tuhan. Padahal tadi kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Ketika kita sudah gagal, ketika kita sudah rencana kita tidak berhasil, baru kita menyalahkan Tuhan. Ya. Padahal kita tidak mengandalkan Tuhan tadi. Ya. Makanya teman-teman, pada malam hari ini haruslah mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Maka itulah kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dalam setiap rencananya, maka itulah awal kejatuhan seseorang itu ke dalam kegagalan. Bahkan dia jatuh dalam dosa. Ya. Sebab hal itu menunjukkan bahwa manusia itu merasa bahwa dia itu tidak memerlukan Tuhan lagi. Dia itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Tetapi sebaliknya teman-teman, bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan dan segala usahanya akan diberkati oleh Tuhan dan beri buah. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang kita bacakan dari Yeremia pasal 17 ayat 8 tadi. Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ia meraba akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas dari matahari. Ya, jadi teman-teman kalau sudah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di dunia ini. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkata, orang yang mengandalkan orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang tidak pernah mengalami panasnya dari matahari. Ya. Apa pohon yang ditanam di tepi air teman-temannya itu, yaitu segala rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan. Segala rencana yang kita buat, segala usaha yang kita buat, Tuhan akan mengalami masalah, tidak mengalami kegagalan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan. Sesuai yang dikatakan tadi bahwa kita tidak akan mengalami datangnya panas dari matahari. Dan yang ketiga teman-teman adalah jangan khawatir. Ya. Ini adalah yang terakhir. Teman-teman dan saya juga, mungkin kita semua pernah merasakan khawatir dalam kehidupan kita. Ya. Jujur, siapa yang tidak pernah mengalami rasa khawatir dalam kehidupan? Mungkin kita sudah pernah bahkan orang atau muda-mudi sekarang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang tua yang sudah mengerti dan mengenal Tuhan Yesus, dia juga mengalami rasa khawatir. Mengapa? Karena dia itu tidak percaya, dia masih ragu-ragu. Ya. Jadi mungkin teman-teman, saya akan ambil contoh ini, ya. Teman-teman ada di antara teman-teman dulu yang pernah mengikuti lomba, ya, lomba membaca puisi. Ya. Di situ pasti sebelum membaca kita mempresentasikan puisi yang kita bacakan, di tempat itu pasti ada juri yang menilai dan sananya penonton melihat dan menyaksikan bagaimana kita membacakan puisi yang kita buat. Ya. Jadi sebelum kita membacakan puisi, nanti kita sudah merencanakan apa dan membentuk apa puisi yang kita bacakan, apa yang puisi yang kita presentasikan, ya. Dan kita sudah belajar latihan bagaimana agar kita mempresentasikan apa isi yang kita baca. Nah, dan kita juga sebelum presentasi, pasti teman-teman sudah berdoa kepada Tuhan dan bergumul pada Tuhan bahwa agar teman-teman dan membantu teman-teman untuk tampil dengan apa adanya sesuai dengan keinginan kita.
di saat kita sudah sampai di tempat di mana diuji untuk mempresentasikan puisi kita. Nah, di situ kita melihat juri dan banyak orang yang menonton. Nah, seringkali kita itu merasa khawatir, ya. Kita jangan bohong di sini, teman-teman, ya. Kita pernah merasa khawatir. Kenapa? Karena pertama, khawatir takut gagal, ya. Gagal nanti bisa diketawai dan bisa ya malulah. Muka saya ini nanti ditaruh di mana kalau saya diketawain, kalau saya gagal, ya. Dan teman-teman jadi tidak percaya diri, ya. Teman-teman jadi tidak percaya bahwa Tuhan akan menyertai teman-teman, ya. Ya. Teman-teman lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita, selalu menyertai teman-teman dalam setiap perkara hidup kita kalau kita percaya dan mengandalkan Tuhan, ya. Tetapi mengapa di saat kita ingin melakukan segala sesuatu terjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita, terjadi kegagalan, ya? Mengapa kita gagal? Kenapa kita takut untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan banyak orang? Karena kita itu khawatir. Nah, inilah sebuah masalah yang harus kita lawan dalam kehidupan kita ini, ya, yaitu rasa khawatir. Ya. Rasa khawatir ini bisa saja membuat kita takut untuk melayani Tuhan, takut untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, takut untuk berbuat sesuatu. Mengapa? Karena khawatir takut, khawatir dia gagal, khawatir dia diketawai, takut dia salah, ya. Padahal dia belum melakukan, padahal dia belum membuat dan mempresentasikannya, ya. Dia kehilangan kepercayaan diri, dia kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan akan menyertai. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin melakukan segala sesuatu dan di hati teman-teman dan di suatu rencana teman-teman itu atau kegiatan teman-teman bisa gagal, toh karena itu adalah rasa khawatir. Ya, pasti teman-teman sering mengalami hal ini dan saya juga pernah mengalami hal ini. Ya, di saat saya dituju sebagai WL misalnya atau pembawa puji-pujian, ya. Saya itu sebelum saya maju, sebelum saya presentasi, saya itu merasa takut, merasa khawatir. Mengapa? Karena saya itu kehilangan kepercayaan diri. Saya itu merasa nanti diketawai, ya. Tetapi teman-teman pada malam hari ini, ya, teman-teman jangan pernah takut, ya. Jangan pernah khawatir, ya. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, segala yang kita perbuat, segala yang kita usahakan, jika kita mengandalkan Tuhan dan jika kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan Tuhan itu akan menyertai teman-teman dan kita semua, maka segala usaha teman-teman yakin dan percayalah, maka semua itu akan berhasil dan betul. Ya. Jadi pada malam hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan intinya teman-teman adalah keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan bagaimana seseorang itu memiliki perasaan Tuhan, ya. Bagaimana seseorang itu menerdepankan rencana Tuhan, ya. Sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi bahwa hanya satu-satunya yang kita andalkan adalah sumber kekuatan dan damai bersama Tuhan, ya. Kita itu hanya meminta kekuatan kepada Tuhan, ya. Kita itu hanya meminta damai hanya kepada Tuhan, ya. Dan kita itu hanya berpengharapan kepada Tuhan, ya. Jadi karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mampu membuat kita bisa dengan penyertaan. Jadi teman-teman, pada malam hari ini intinya sesuai dengan firman Tuhan yang saya kutip pada malam hari ini adalah keberhasilan seseorang sangat ditentukan bagaimana ia memiliki perasaan Tuhan, bagaimana dia menyertai hidupnya kepada menggantungkan dirinya kepada Tuhan dan bagaimana seorang itu tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan, ya, karena rencana Tuhan adalah selalu yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi teman-teman jangan pernah merasa
saya itu tidak mampu, saya itu tidak bisa. Ya, teman-teman, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kalau mengandalkan keahlian sendiri, nah di situ terjadinya kekhawatiran. Kenapa? Karena ya dia merasa takut, dia merasa nanti salah, karena dia itu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan keahlian sendiri. Tetapi yakin dan percaya teman-teman, kalau mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana, dalam setiap peran yang kita alami dalam kehidupan kita ini, yakin dan percaya Tuhan sanggup membantu kita, menyertai kita dalam setiap rencana kita dan usaha kita setiap hari selama di dunia ini. Ya. Dan satu lagi teman-teman, kita itu hanya ingin menyenangkan diri di dunia ini, tapi Tuhan itu tahu dan ingin kita menyenangkan diri bukan di dunia ini, tetapi di langit baru dan bumi baru. Amin. Nah, mungkin hanya begitu saja firman Tuhan yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, teman-teman atau kakak-kakak semua bisa memahami dan mengerti. Dan saya percaya bahwa kita pada malam hari ini bukan hanya pendengar-pendengar setia saja, tetapi kita itu adalah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu pada malam hari ini mengingat kami Bapa untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami percaya Bapa, kami sering sekali leleh dan lalai. Kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sering berpikir bahwa kami itu mampu, padahal kami itu lupa Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan rencana-Mu adalah rencana-Mu dan rencana kami tidak sesuai dengan rencana kami. Rencana kami Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan sertai kami pada malam hari. Semua firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Semoga kami bisa menjadi pelaku-pelaku setiap si firman-Mu yang kami dengar pada malam hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Nama-Mu kami telah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.